salik untuk menempuh perjalanan dekat dengan Allah. Seperti itu. Maka ya kita usaha untuk menjadi seorang salik seperti itu. Jangan fokus hanya di maqam awamun nas, karena nanti Allah itu punya karunia besar di surga itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, kata Allah. Dalam ayat lain juga Allah firmankan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah. Maksudnya apa? Lahum, bagi mereka orang-orang di surga itu, ma yasha'una fiha, apa-apa namanya segera mau, apa-apa namanya bidadari, seluik-luik makanan, semaik-maiknya singgah sana, mahkota, apa sebanyak-banyaknya, kesenang hatinya mau dia dapat. Tapi ada berkata Allah itu, waladaina mazid, lagu arak tambahan leman aku khusus, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu khusus itu? Ru'yatullah, yaitu melihat Allah. Nah itu tidak sembarang diberikan nanti ini. Siapa yang diberikan waladaina mazid ini, orang memang di dunia ini memang itu yang dia cari di dunia itu. Dia usaha terus tepat ingat dengan Allah. Nah ini akan dapatkan waladaina mazid. Maka ada orang itu masuk surga. Ini awamun nasnya masuk surga awamun nasnya. Cuma nanti ya seperti itu, sebagaimana di dunia dia begitu, ya di surga juga begitu. Paling senang sama bidadari, makan, minum, tokol-tokol ya pikiran surga dunia. Pada ilanan bare malam ne jelone arah pedang bedai apa seri Allah Taala. Denara keinginan. Karena di dunia bukan seperti itu. Maka disebutkan oleh para ulama, ru'yatun nas ilallah fil akhirah bi qadri quwwati tajallihi fid dunya. Orang itu akan bisa melihat Allah kelak di akhirat itu dengan ukuran berapa kuat hubungannya dengan Allah ketika di dunia. Kalau yang dipikirkannya hari-hari ingat Allah, zikir, sibuk dengan Allah, ini orang bernasib mendapatkan waladaina mazid. Walillahil lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berkebaikan itu ada al-husna, kata Allah, ada kebaikan, itu surga. Wa ziyadah, ada tambahannya. Apa tambahannya? Melihat Allah. Nah itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang salikin ini. Kalau awamun nas masuk surga lagu sekedar ya senang-senang di surga itu, ngakan apa namanya buah-buahan sepuas-puasnya, bermain kencang bidari puas-puas. Berarti ilanan malam hari Jumat orang akan berjumpa dengan Allah. Lalu hadiah halus. Karena dunia tidak seperti itu, tidak ada keinginan seperti itu, tidak ada, bukan dibuka oleh Allah, cuman dia tidak, karena di dunia enggak itu tujuan, ya sudah nikmati surga aja. Nah yang akan cepat-cepat ke sana itu ya orang-orang di dunia ini memang disangat dia ingin berjumpa dengan Allah di dunia ini. Ingin berjumpa dengan Allah di dunia ini, maka di akhirat ia paling dulu berarong-arongan untuk ke sana. Salah ya? Nah, maka pentingnya kita memiliki proposisi di orang-orang salik niki. Ustadz, bagaimana kalau kita ini salik ini kita nggak punya guru, kita harus sendiri, bagaimana? Nah, bagusnya harus pembimbing. Kata para ulama, bisa mungkin dengan dua cara katanya. Bisa kita dengan ambil mursyid, memang mursyid ini ya orang sudah wasil, mungkin ya para masyayikh tarekat, mursyid yang sudah wasil itu jadikan pembimbing, itu satu. Sehingga kita nanti ketika ada bisikan-bisikan seperti itu bisa kita diarahkan, oh ini jangan kamu pedulikan, lurus. Imma bisa dengan kita percayakan seorang yang kita ngerti paham tentang perkara itu, terus dia akan bisa membimbing, mengingatkan kita. Itu bisa, walaupun dia tidak sampai tingkatan apa namanya wasil itu, tapi dia ngerti lah sedikit-sedikit. Mungkin dia ngerti dalam dia baca kitab-kitabnya, atau mungkin dia sudah ada pengalaman walaupun sedikit, itu juga bisa. Tapi kalau mandiri gimana? Bisa saja, tapi nanti bahaya. Kebanyakan yang metem-metem dot di posisi seperti itu nggak terus, biasanya ya karena ndak ada pembimbing, dianggapnya sudah mustajabud doa, oh ya wah Allah nih paling tinggi paling atas, padahal masih pankocet, belum makom lain, sampai nanti tingkatan makom pana wal bako, itu yang paling tinggi. Pana wal bako itu apa?
makom yang sudah merasakan tidak ada dirinya, kembalinya kepada hakikatnya. Fana wa bako itu, fana wal bako. Mara kisahnya siapa namanya, istri Nabi Yusuf itu, istrinya yang kedua namanya Zulai contoh nih permisalan namanya fana itu. Fana ini kan melebur, hancur, binasa. Maksudnya sudah tidak ada lagi dianggap dirinya. Itu makom tertinggi. Kemudian masih tidak para diri kita masih ingin itu deman. Masih ya makom, cuman belum sampai makom tertinggi. Sebagaimana ketidaksadarannya para putri-putri raja di zaman Nabi Yusuf ketika mereka melihat Nabi Yusuf. Jadi kan diolok-olok terus ini Siti Zulaiha nih. Masa Zulaiha nih pengen sama anak angkatnya sendiri, diejek sama perempuan bangsawan. Ganteng Nabi Yusuf nih, maka para Zulaiha ini kan tercantik di situ. Kok bisa terkeot dengan dia punya anak angkat ini? Maka sakit hati Zulaiha, sudah neke birasa undang laporan dengan ini Mesir nih, undang laporan inges undang satu, wah sampai sana. Sebelum Nabi Yusuf dipanggil, dikasih mereka pegang buah apel satu sama pisau. Setelah mereka sudah siap, ambil pisau, mulai ngupah satu persatu. Disuruh Nabi Yusuf keluar Nabi Yusuf. Maka semua ngelihat Nabi Yusuf terpanah, itu namanya terpanah. Dia sadar buat iman sini kerat. Allah mahada, tanpa disadari keluar dari mulutnya, mahada bashar illa malakun karim. Dia sadar ucapan, wah ini manusia, ini malaikat nih, terus ini mana sekarang biar terpana, tidak sadar diri sudah. Nah, ini contoh yang namanya apa? Kembalinya ketidaksadaran diri seseorang itu. Wallahu alam. Nah itu tingkatan yang paling tinggi. Nanti ada namanya bako ini ya kembali lagi turun ke bawah, tapi sudah hatinya sudah tidak lepas lagi dengan Allah.